Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang luar biasa. Dan jurnal ini saya dapat di mata kuliah Perencanaan Produk Pariwisata 2. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Devi karena telah memberikan tugas ini kepada kita berdua untuk meneliti apa isi dari jurnal ini. Dan di sini saya beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri dan teman saya Nur Afni Sahri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikel Muhammad. Saya berasal dari Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah. NIM saya yaitu 518100961. Di sini kita berdua akan menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul Tourism in Marine Protect Area, A View from Nang Trang Bay, Vietnam, atau pariwisata di kawasan lindung laut, pemandangan dari Teluk Nang Trang, Vietnam. Yang pertama, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang isi dari abstrak yang ada di jurnal tersebut. Pengembangan pariwisata dianggap sebagai strategi utama dalam menciptakan pilihan mata pencaharian atau lapangan pekerjaan alternatif untuk komunitas atau masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi. Makalah ini membahas tentang sosial ekonomi dan karakteristik kawasan lindung Teluk Nang Trang, Vietnam untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam sektor pariwisata. Selain itu, cara atau mengembangkan pariwisata yang ada di Teluk Nang Trang ini diteliti. Kira-kira mampu tidak untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang ada di sekitar destinasi atau justru memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran destinasi. Dan selanjutnya untuk introduction akan dijelaskan oleh Nur Afni Sahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Afni Sahri akan menjelaskan introduction yang ada di jurnal tersebut. Pariwisata adalah salah satu bisnis yang paling cepat berkembang di dunia. Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan atau PBB. Yang kedua, mencapai pariwisata berkelanjutan membutuhkan semua partisipasi dari pihak kepentingan dan kepemimpinan politik yang kuat. Yang ketiga, orang yang mencari nafkah dari menangkap ikan memiliki ketergantungan langsung pada sumber daya laut dan jasa ekosistemnya. Yang keempat yaitu, tanpa inisiatif konservasi, gaya hidup mereka dapat mengancam ekosistem, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal yang sama. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apakah pariwisata memiliki dampak positif, baik itu ekonomi atau masyarakat yang ikut berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Seperti negara yang lain bahwa Vietnam mempunyai garis pantai yang panjang. Namun Vietnam sudah mendirikan MPA pada tahun 2001. Tujuannya agar masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi dapat mengkonservasi keanekaragaman hayati laut. Selain itu, masyarakat juga mampu mengelola dan mengembangkan potensi keanekaragaman laut secara berkelanjutan. Namun, semua itu belum mampu meningkatkan perekonomian yang ada di Vietnam. Hal tersebut dikarenakan karena di Vietnam itu pendidikannya rendah dan jarak antara rumah dan tujuan wisata juga jauh, dan masih menganggap bahwa pariwisata itu memberikan efek yang buruk buat komunitas. Saya tampilkan di PowerPoint tentang MPA dan pengembangan pariwisata di Teluk Nang Trang. Teluk Nang Trang ini terletak di pantai selatan tengah Vietnam, didirikan pada tahun 2001 dengan luar total 200 km persegi, meliputi 38 km persegi daratan dan 14 pulau, 212 km persegi air di sekitarnya, dan penduduk utama tinggal di pulau Hon Tre dan Hon Meo. Ini di tabel juga saya tampilkan mengenai jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan pembentukan NTB sampai MPA. Populasi menurun dari 5.647 pada tahun 2004 menjadi 4.793 pada tahun 2007. Tingkat pendidikan. Di Vietnam tingkat pendidikannya itu rendah, hanya 65% orang dewasa yang melanjutkan sekolah dasar. Dan mata pencaharian sebagian besar penduduk bekerja sebagai seorang petani dan penangkap ikan atau nelayan. Pembentukan NTB dan MPA yaitu memperkenalkan skema zonasi, yaitu terdiri dari 3 zonasi. Yang pertama ada zonasi inti, zonasi penyangga, dan zonasi transisi. MPA. Peraturan zona tersebut dibuat untuk konservasi dan melindungi laut
dan lingkungan hidup. Namun, MPA juga telah berkembang sebagai salah satu tujuan wisata di Vietnam. Dan berikut saya tampilkan gambar, yaitu Nha Trang kondisi saat ini, di mana Nha Trang sudah menjadi salah satu tujuan favorit atau unggulan yang ada di Vietnam. Namun, di destinasi tersebut ada beberapa wilayah atau zonasi yang disediakan, ada yang khusus untuk nelayan atau masyarakat sekitar, terus untuk tujuan wisata dan lain-lain. Dan yang untuk nelayan itu diperbolehkan untuk menangkap ikan. Tapi kalau untuk daerah yang tujuannya untuk wisatawan, nelayan itu dilarang untuk menangkap ikan di situ. Mengenai data kunjungan wisatawan, kalau kunjungan wisatawan di daerah tersebut itu meningkat pesat. Pada tahun 1995 hanya ada 30.000 pengunjung saja. Namun pada tahun 2016 kunjungan wisatawan itu berubah, bahkan omsetnya itu menjadi 12,998 miliar VND atau 560 US dollar. Dan itu salah satu omset yang benar-benar luar biasa, khususnya buat Nha Trang, Vietnam. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang metodologi dan data. Yang ke-1, keputusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. 2, pemerintah atau badan swasta. Pemerintah ikut terlibat dalam mengembangkan potensi wisata. Yang ketiga, melakukan aktivitas yang diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan. Yang keempat, membangun infrastruktur, menawarkan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat setempat. Yang kelima, membuat keputusan akhir, yaitu memberikan imbalan. Pemerintah harus memberikan imbalan kepada penduduk. Selanjutnya yaitu peran dukungan dari pihak berwenang pada pilihan karir penduduk setempat. Penduduk hanya saja bisa menerima dukungan dari kedua antara pemerintah dan investor. Namun jika penduduk sekitar terlibat dalam pengembangan pariwisata, penghasilan mereka secara signifikan lebih rendah daripada keduanya. Namun jika mereka punya modal sendiri, investasi dalam memancing budaya, maka pendapatan mereka akan lebih baik. Selanjutnya saya di sini akan mulai menjelaskan tentang faktor-faktor yang terkait dengan keputusan masyarakat untuk berpartisipasi atau tidak. Dalam jurnal tersebut terdapat dua tabel, yaitu tabel 8 dan tabel 9, di mana tabel 8 menjelaskan dalam survei kurang dari 18 karyawan dan pengusaha bekerja sepenuhnya dalam sektor pariwisata. Apakah seorang yang berpartisipasi dalam pariwisata itu akan berkurang atau meningkat? Dan ya, di jurnal tersebut dijelaskan bahwa orang yang sudah bekerja 18% itu bekerja di pariwisata dan 82% atau sisanya justru tidak berpartisipasi dalam sektor pariwisata. Kenapa? Hal tersebut dikarenakan karena masyarakat yang ada di Vietnam itu mempunyai pendidikan yang rendah. Jadi mereka menganggap bahwa pariwisata itu akan memberikan efek yang buruk untuk kesejahteraan ekonomi yang ada di sekitar destinasi. Tabel 9 menjelaskan bahwa penduduk yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung akan bergabung untuk membantu mengembangkan pariwisata yang ada di sekitar destinasi. Dalam dua tabel tersebut dijelaskan bahwa orang yang mempunyai pendidikan tinggi justru akan berkontribusi atau membantu mengembangkan sektor pariwisata. Lain halnya dengan orang yang mempunyai pendidikan rendah dan menganggap bahwa pariwisata itu memberikan efek yang buruk. Dan dapat disimpulkan dalam jurnal tersebut, yaitu partisipasi dalam industri pariwisata tidak menjamin mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar yang ada di destinasi. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan sektor pariwisata adalah masyarakat yang berpendidikan tinggi, dan yang tidak berpartisipasi adalah masyarakat yang berpendidikan rendah. Hal itu dikarenakan masyarakat menganggap bahwa pariwisata itu memberikan efek yang buruk dan dapat memberikan dampak negatif untuk perekonomian yang ada di sekitar destinasi. Dan sekian presentasi dari kita berdua. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan manfaat. Dan tidak lupa saya ucapkan sekali lagi buat Ibu Devi karena telah memberikan jurnal yang luar biasa. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi karena di sini kita juga masih belajar. Dan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.